Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam bi ni'matis sihha was salamah bi ni'mati istiqlal Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin sidang jamaah Jumat yang kesemuanya sama-sama saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita semua sama-sama memuji dan bersyukur kehadirat Allah oleh karena atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah sejenak seluruh aktivitas kita hentikan. Lalu kemudian kita bergegas bersama-sama hadir di tempat yang penuh mubarakah ini sebagai satu tanda bahwa kita semua ini adalah hamba Allah yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Kita ini adalah hamba Allah yang beriman dan bertakwa, dan dibuktikan dengan melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yakni ibadah salat Jumat. Ungkapan ini kita kemukakan seperti itu karena di antara kita banyak juga yang kepingin salat Jumat seperti kita, tapi ternyata tidak mendapatkan nikmat sehat. Mereka sedang berbaring di rumah sakit atau berbaring di rumahnya. Di antara kita ada juga mau pergi salat Jumat,
tapi ternyata disibukkan oleh kehidupan dunia dan tidak mendapatkan nikmat iman dan nikmat hidayah untuk berhenti sejenak mengingat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula salawat dan taslim tak henti-hentinya kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan contoh yang paling terbaik di dalam rangka untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, baik dalam kehidupan dunia ini yang bersifat sementara, terlebih kebahagiaan keselamatan abadi untuk kehidupan akhirat. Kita yakin dan percaya betapapun kita cinta pada kehidupan dunia, kehidupan dunia hanyalah bersifat sementara. Betapapun kita akan takut akan kehidupan akhirat, semua kita akan menuju pada kehidupan akhirat, karena itulah kehidupan yang abadi, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, tak terasa perjalanan waktu begitu cepat. Hari ini kita sudah berada di tanggal 28 Agustus 2026, bertepatan dengan tanggal 15 bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Berarti dari dua sisi kalender ini, kalender Masehi, kita sama ketahui bahwa pada tanggal 17 Agustus itu adalah merupakan hari ulang tahun negara Republik Indonesia yang baru-baru saja kita lewati, baru 11 hari yang lalu. Dan tahun ini adalah merupakan hari ulang tahun yang ke-81. Kalau kita lihat dari sisi kalender Hijriah, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Dan sama kita ketahui bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal adalah merupakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sering disebut bulan Rabiul Awal adalah bulan Maulid, bulan kelahiran dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin, berkaitan dengan dua sisi hal yang sangat penting dalam kehidupan sejarah umat manusia, maka tentu kita kaitkan antara kemerdekaan dan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan, maka tentu adalah sebuah perjuangan yang begitu sangat besar oleh para pendahulu kita. Mereka rela mengorbankan harta bahkan jiwa sekalipun demi untuk kemerdekaan bangsanya. Tapi di satu sisi sebagai umat Islam, kita harus mengakui dan meyakini bahwa di samping usaha manusia yang begitu gigih kuat, rela mengorbankan jiwa dan hartanya, pada sisi lain kita harus meyakini dan mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah sebuah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata para pendahulu kita, hadirin sidang jamaah Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, telah mencantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tepatnya pada alinea ketiga, menyebutkan kalimat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemerdekaan itu kita bisa raih dan bisa kita dapatkan.
Jadi di samping ada ikhtiar manusia yang begitu kuat dan gigih, itu juga diakui bahwa tidak lepas dari nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita mau kembali ke sejarah, bahwa persenjataan kita pada waktu itu begitu sangat sederhana, dan penjajah menggunakan persenjataan yang lebih besar dan lebih kuat. Itulah hadirin yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah memaklumkan kepada kita supaya kita pandai mensyukuri segala nikmat Allah, termasuk di dalamnya adalah nikmat kemerdekaan. Karena itu Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Siapa hambaku yang pandai mengakui mensyukuri nikmatku, Allah berjanji, la azidannakum, saya akan tambah. Wala in kafartum, tapi kalau jikalau hambaku tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur atas segala nikmatku, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Ingat, sisaku di dunia berat, apatah lagi nanti di akhirat. Artinya hamba yang tidak tahu bersyukur tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Karena itu hadirin sidang jamaah Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, sebagai bangsa yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, yang pertama tentu ada keyakinan dan pengakuan bahwa itu adalah pemberian dari Allah atas usaha manusia. Yang kedua, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai dan menghormati para pendahulunya. Kita ini merdeka karena ada pendahulu kita, maka wajarlah kalau kita sebagai penerus generasi bangsa mampu menghormati dan menghargai para pahlawan kita, para pendahulu kita yang telah mereka reda berkorban untuk anak cucunya. Yang ketiga adalah kewajiban kita adalah menjaga dan mempertahankan kemerdekaan ini. Oleh karena itu hadirin, jikalau ada orang yang mau mengganggu negeri bangsa Indonesia ini, baik dari dalam apalagi kalau dari luar, maka seluruh rakyat harus bersatu dan berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan kita ini. Karena itu adalah ungkapan mengatakan hubbul watan, mencintai tanah air adalah sebahagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tak kalah pentingnya adalah mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan profesi dan kemampuan kita masing-masing, dan jangan sampai kita sendiri yang mengganggu dan merusaknya. Oleh karena itu ada ungkapan yang mengatakan, kalau kita tidak bisa memperbaiki, jangan mengerusak dan jangan mengotori. Hadirin sidang jamaah Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, kaitan yang kedua adalah berkaitan dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Salah satu ayatnya berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidaklah kami mengutus Rasul Muhammad kecuali untuk menyelamatkan seluruh isi alam ini. Karena itu hadirin sidang jamaah Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, Nabiullah Muhammad adalah
rahmat yang begitu besar yang Allah turunkan di bumi ini. Oleh karena itu wajarlah kalau kita sebagai umatnya untuk mencintai dan mengikuti Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di dalam Al-Qur'an menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sungguh pada diri Muhammad itu terdapat suri teladan yang paling sempurna, yang paling baik dalam kehidupan ini untuk kebahagiaan dan keselamatan kita dunia akhirat. Di antara ada contoh, tapi Nabiullah adalah contoh yang paling terbaik. Karena itu kewajiban kita adalah antara lain harus mencintai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mencintainya itu paling tidak harus kita memahami sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus memahami bagaimana perilaku akhlak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian setelah kita memahami, maka tentu kita berupaya mencontohnya dan berupaya mencintainya. Karena itu untuk memahami dan mengetahui bagaimana perilaku akhlak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah selalu mengingat pada saat-saat tertentu, terutama pada bulan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi mengungkapkan bahwa siapa yang mencintaiku maka kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, kata Nabi, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Salah satunya adalah selalu mengenal, mengikuti, termasuk di dalamnya perilaku dan akhlak terkhusus, tentu terutama bagaimana contoh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dua momen penting ini adalah momen kemerdekaan, kemudian momen kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mampu menjadikan contoh momentum yang baik, lalu kita padukan di dalam dua situasi ini, di dalam satu kalimat untuk maju dan berkembang. Salah satunya adalah mari kita bangun persatuan dan kebersamaan di antara kita. Hindari perpecahan di antara kita, karena hanya dengan bersatu, ada ungkapan mengatakan bersatu kita teguh, bercerai berai itu adalah kegagalan dan keruntuhan. Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Bersatu padulah kamu di tali jalan agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, menjadi umat Muhammad yang setia kepada Nabiullah Muhammad SAW hingga akhir zaman, sehingga kita insya Allah kita bisa menemukan dan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia ini yang bersifat sementara, terlebih keselamatan, kebahagiaan untuk kehidupan akhirat, dan itulah kehidupan yang hakiki dan sebenarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.